Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang rangkuman SBDP kita, ya. Jadi disimak baik-baik. Jika nanti ada yang bertanya, silakan dijawab Bapak ya. Baik, silakan nanti kalian buka rangkuman kalian sambil nonton videonya. Kita bahas dari KD 3.1. Yang pertama, setiap bangunan memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda. Ya, artinya bahwa setiap bangunan itu memiliki yang namanya bentuk, mempunyai warna sendiri, dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Itu artinya seperti itu. Misalnya bangunan segitiga, bentuknya segitiga. Nah, dia pasti memiliki bentuk tersendiri, bentuknya segitiga. Terus warnanya bisa bermacam-macam ya kan. Terus fungsinya juga bisa berbeda-beda. Ada yang bisa menjadi hiasan, atau misalnya jadi monumen, misalnya seperti itu ya. Jadi itu arti dari yang dimaksud dari titik yang pertama. Setiap bangunan memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda. Kemudian gambar 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Jadi dalam sebuah sebuah gambar 3 dimensi itu harus terdapat yang namanya panjang, lebar, dan tinggi, baru dikatakan bahwa gambar itu adalah gambar 3 dimensi ya. Kita dapat memproyeksikan suatu benda dalam sudut atau kemiringan tertentu dengan menggunakan titik hilang ya. Artinya itu ada di bawah, pada titik hilang seakan-akan objek menjadi tidak nampak lagi pada pandangan mata ya. Jadi misalnya kalian lihat contoh di rangkuman, situ ada contoh dari gambar 2 dimensi, di mana gambar 2 dimensi ini tidak menggunakan yang namanya titik hilang, sehingga terbentuklah gambar yang 2 dimensi, hanya memiliki panjang dan lebar ya. Sedangkan kalau gambar 3 dimensi dia memiliki yang namanya atau menggunakan titik hilang ya, menggunakan titik hilang, sehingga terjadilah di situ terbentuklah yang namanya tinggi ya. Kalian bisa perhatikan contohnya di rangkuman. Kemudian ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya ya. Jadi gambar ilustrasi itu biasanya merupakan sebuah foto atau lukisan ataupun gambar yang membantu menjelaskan isi dari sebuah buku, karangan, ataupun yang sejenisnya ya. Untuk menggambar suatu ilustrasi, kita perlu menentukan tema gambar. Setelah menentukan tema gambar, ya, kemudian membayangkan kegiatan yang dilakukan oleh objek itu, ya. Kemudian setelah kita membayangkan hal tersebut, kita kemudian menggambar sketsa dari gambar ilustrasi tersebut, kemudian menyempurnakan dengan menambahkan detail pada objek tersebut. Nah, kalian bisa lihat contoh sketsanya di rangkuman. Itu ada sketsa 2 orang ya, dimana sketsanya itu hanya berupa garis, kemudian ada bangun datar ya, itu lingkaran, kemudian penambahan detail sehingga terbentuklah gambar yang di sampingnya ya. Ilustrasi dapat berupa pemandangan, misalnya pantai, gunung, pemandangan sawah, dan lain-lain ya. Yang intinya adalah ilustrasi itu bisa juga berupa sebuah pemandangan ya. Kemudian kita bahas KD 3.2. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur ya. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah dan bunyi tinggi ya. Nada dapat dituliskan dalam notasi balok ya. Jadi sebenarnya penulisan dalam notasi balok ini merupakan sebuah wujud dari bunyi ya, wujud dari bunyi ya, karena kan bunyi itu tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita dengar ya kan. Maka dibuatlah sistem penulisan notasi ya, ada notasi angka dan ada notasi balok. Nah, itu ya, itu tujuannya kenapa harus dibuat sebagai nada itu harus dibuat dalam atau dituliskan dalam notasi balok ataupun notasi angka. Di dalam notasi balok, tiap nada disimbolkan dengan bulatan hitam beserta tiang. Simbol tersebut terdapat pada garis-garis yang bernama paranada. Jadi paranada ini adalah tempat untuk meletakkan bulatan-bulatan tadi atau notasi balok tadi, supaya
jelas nadanya. Jadi misalnya do di bagian di garis keberapa, re di garis keberapa, mi-nya di garis keberapa, seperti itu. Jadi supaya jelas letaknya atau tingkatan nadanya, karena kan bunyi itu dari rendah ada juga yang tinggi ya. Jadi supaya jelas makanya dibuatlah simbol-simbol tersebut itu dalam garis-garis yang bernama para nada. Kalian bisa lihat contohnya di rangkuman. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis para nada. Seperti yang Bapak jelaskan barusan, bahwa semakin tinggi letak bulatan hitam, semakin tinggi pula bunyi yang dihasilkan. Nah, sebaliknya, semakin rendah letak bulatan hitam tersebut, maka akan semakin rendah bunyi yang dihasilkan. Ya. Kemudian cepat atau lambatnya suatu lagu disebut sebagai tempo. Ya, tempo akan mempengaruhi ketukan masing-masing nada. Nah, tempo itu ada dibagi 3 kategori besar. Ya, dalam kategori besar sebenarnya dibagi 3, ada lambat, sedang, dan cepat. Tempo lambat disebut sebagai largo, tempo sedang disebut moderato, sedangkan tempo cepat disebut sebagai allegro. Ya, jadi jangan dilupakan nama-namanya ya. Terdapat juga tempo marsia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan menghentak seperti orang berbaris. Ya, marsia sebenarnya ini berasal dari kata mars. Ya, mars itu adalah kegiatan orang berbaris. Ya, makanya temponya itu dinyanyikan menghentak seperti orang berbaris. Kalau kita perhatikan orang berbaris itu kan disiplin ya, disiplin, terus tegas, merekanya tegas. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau misalnya ada lagu yang bertempo marsia, kita harus menyanyikan lagu tersebut itu harus tegas, lantang ya. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan tempo marsia. Marsia itu juga temponya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Dia sekitaran moderato, hampir mirip seperti moderato ya. Jadi nggak terlalu cepat juga ya. Lanjut, lagu maju tak gentar juga perlu dinyanyikan dengan lantang, tegas, dan memperhatikan tinggi rendahnya nada. Lagu maju tak gentar dinyanyikan dengan tempo marsia ya. Jadi ketika kita ingin menyanyikan maju tak gentar itu harus dengan tegas, lantang, dan memperhatikan tinggi rendahnya nada tersebut ya. Pada notasi angka, ketukan diketahui dari jumlah titik-titik yang ada di belakang angka. Sedangkan pada notasi balok, ketukan diketahui dari bentuk dan warna bulatan. Kalian bisa perhatikan, ada contohnya di rangkuman, bahwa kalau nadanya setengah ketuk, maka nada tersebut pasti akan ada garis di atas angka tersebut ya. Jika nadanya setengah ketuk, maka ada garis 1 di atas angka tersebut. Sedangkan kalau misalnya nadanya 1 ketuk, maka tidak perlu menggunakan yang namanya garis di atas, atau kita sebutnya itu bendera ya. Ya. Jadi kemudian kalau ada nada 2 ketuk, maka 1 not dikasih tanda titik 1 ya. Kemudian kalau misalnya nadanya ada 3 ketuk, maka not angkanya 1, kemudian tanda titiknya dikasih 2. Sedangkan nada kalau misalnya ada 4 ketuk, maka notnya 1, tanda titiknya ada 3. Nah, itu untuk ketukan dalam notasi angka. Sedangkan ketukan notasi balok, dia tergantung oleh bentuk dan wujud dari not baloknya. Kalau misal bentuk notnya itu adalah bulat penuh ya, ada isinya, dia hitam semua, bertangkai 1 ya, dia 1 ketuk. Sedangkan kalau misalnya dia bulat penuh, ada benderanya 1, itu adalah setengah ketuk. Untuk yang misalnya dia bulat kosong punya tangkai ya, itu nadanya 2 ketuk. Dan kalau misalnya bulatannya kosong, tidak memiliki tangkai, bulatan kosong tidak memiliki tangkai, maka nadanya 4 ketuk ya. Jadi misalnya ada pertanyaan bagaimana membuat nada yang 3 ketuk ya. Kita bisa pakai nada 2 ketuk kemudian ditambahkan dengan nada 1 ketuk, ataupun misalnya nada 2 ketuk
itu kemudian kita kasih titik di belakang notasi balok tersebut juga. Jadi hampir sama sebenarnya notasi balok dan notasi angka ya. Semakin banyak kalau misalnya kita menggunakan titik di notasi balok, maka itu nilainya akan menjadi setengah dari not di depannya ya, kira-kira begitu. Dan kita lanjut, salah satu cara membuat ketukan adalah dengan bertepuk tangan ya. Itu cara yang paling mudah dan gampang dan tidak membutuhkan alat ya. Kemudian next, Hari Merdeka merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati hari lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi kalian harus tahu bahwa Hari Merdeka itu merupakan salah satu lagu kebangsaan yang bertujuan untuk memperingati lahirnya negara Indonesia. Ya, lagu Hari Merdeka itu diciptakan oleh H. Mutahar. Kalian juga harus hafal siapa penciptanya. Kemudian lagu Hari Merdeka juga memiliki tempo serta ketukan yang cepat dan menghentak atau disebut marsia ya. Tapi tidak terlalu cepat ya. Dia tidak sampai seperti allegro. Ya, itu jadi tadi contoh lagu marsia itu ada Maju Tak Gentar dan ada lagu Hari Merdeka. Ya, itu untuk KD 3.2. Sekarang kita ke KD 3.3. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar, serta apresiasi terhadap pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Apabila gambar kurang baik, kita dapat memberikan pendapat dan saran agar gambar yang dihasilkan lebih baik. Ya, jadi apresiasi ini itu adalah pendapat kita sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu karya ya, atau sebuah karya orang lain atau lukisan orang lain, dimana ketika kita melihat gambar tersebut kita ada ide misalnya ini kayaknya kurang kurang warna kuning, atau mungkin misalnya ini pemandangannya terlalu terlalu ekstrim atau bagaimana. Nah, pendapat kita itulah yang disebut sebagai apresiasi. Nah, apresiasi ini bisa berupa saran ataupun kritik ya. Jadi kalau misalnya kita atau misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita puas dengan hasil gambarnya, kita dapat memberikan pujian ya. Jadi itu juga termasuk salah satu apresiasi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada sedikit kekurangan pada karya tersebut, kita boleh memberikan pendapat ataupun saran ataupun bahkan kritikan ya. Tapi kritikannya itu adalah kritikan yang bersifat membangun atau membantu pencipta supaya lebih baik lagi ke depannya berkarya. Jangan memberikan kritik yang malah membuat suasana jadi tidak enak misalnya, atau bahkan kritik yang membuat penciptanya jadi marah ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Itu tentang apresiasi. Selanjutnya, selain memberikan apresiasi pada gambar ilustrasi mengenai kegiatan lingkungan, apresiasi juga dapat diberikan kepada gambar yang memiliki objek berupa benda atau pemandangan. Ya, sebenarnya juga apresiasi ini bukan hanya diberikan atau kita dapat memberikan apresiasi itu hanya pada sebuah gambar atau karya gambar atau karya lukis, namun karya lain juga bisa. Misalnya kalau misalnya karya itu merupakan musik, kita juga bisa memberikan apresiasi kepada orang yang menciptakan musik tersebut. Kalau misalnya bisa juga misalnya kalau karya tersebut itu merupakan sejenis patung ya, kita juga bisa memberikan apresiasi. Jadi apresiasi itu bisa dilakukan kapanpun dan untuk apa saja sebenarnya ya. Jadi tidak hanya untuk memberikan apresiasi pada gambar, jadi dia itu bisa untuk apa saja. Bahkan misalnya kepada orang yang berprestasi, kita juga bisa memberikan apresiasi ya, yang mempunyai prestasi yang bagus. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, itu tentang rangkuman kita dipelajarin ya. Semoga karena kan ini bahannya, rangkumannya akan menjadi bahan ketika kalian mau PH nanti ya, dipelajarin. Kalaupun ada yang misalnya yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke Bapak ya, langsung chat Bapak atau japri Bapak. Nanti akan Bapak bantu gimana kalian yang kesusahan.
Ya, silahkan dipelajarin dengan teliti, ya, dipelajarin. Silahkan ulang-ulang juga videonya supaya kalian lebih mengerti, ya. Kemudian usahakan atau mudah-mudahan jangan sampai ada yang remedial. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.